merusak akal. Islam menjaga agama, ini jelas. Makanya orang yang murtad hukumannya adalah hukuman mati, supaya nggak bergampangan orang murtad keluar dari Islam. Ya. Kemudian di antara yang dijaga di dalam Islam adalah harta. Harta. Makanya orang ketika mempertahankan hartanya ketika akan dirampas lalu terbunuh, tergolong orang yang mati syahid. Termasuk bentuk penjagaan terhadap harta adalah ketika ada yang meminjamnya, berhak kita meminta jaminan. Jaminan itu nggak mesti berupa barang. Kalau barang kan namanya gadai. Ya, jaminannya apa? Motor, minjem duit 10 juta. Jaminannya motor, boleh kita pegang. Tapi itu motor nggak boleh kita manfaatkan buat keliling, namanya jatuhnya riba. Ya. Nah, tapi jaminan saja. Dan namanya jaminan tidak harus sama dengan nominal utang. Misal harga motornya cuma 5 juta, utangnya 10 juta, ya sah-sah saja. Iya, boleh. Nanti ketika jatuh tempo, ternyata dia belum sanggup bayar, boleh kita jual ini motor. Kalau ternyata harga motornya 12 juta, kita ambil hak kita 10 juta, 2 juta kembalikan ke si pemilik motor. Jangan merasa, wah ini untung buat saya. Nggak boleh mengambil keuntungan dalam utang piutang. Yang kita cari dalam mengutangi orang itu keuntungan akhirat. Ya, banyak loh keutamaan ngutangin ke orang itu. Satu, akan mendapatkan naungan Allah ya di hari kiamat. Dua, akan diberikan keamanan dari kegundah gulanaan di hari kiamat. Tiga, kita akan mendapatkan pahala sodakoh sesuai dengan nominal utang yang kita pinjamkan, uang yang kita pinjamkan. Iya. Makanya boleh kita menentukan tempo. Ada orang minjem 1 juta, kapan bayarnya? Oh, bulan depan tanggal 1 Februari misal. Catat. Sejak Anda pinjamkan sampai 1 Februari, Anda terhitung sodakoh setiap harinya 1 juta. Ternyata 1 Februari ditagih mana? Bayar dong. Wah, belum ada. Tolong beli tangguh lagi, sebulan lagi, nanti 1 Maret. Oh ya, silahkan. Anda mendapatkan pahala 2 kali lipat. Seakan-akan sedekah tiap hari 2 juta. Ya. Kalau nggak dibayar, lantas Anda bebaskan, Anda nggak akan pernah rugi. Ya kan? Anda nggak akan pernah rugi. Karena apa? Kalau ternyata nggak dibayar, Anda membebaskannya, apa kata Nabi SAW? Allah pun akan membebaskan dosa-dosa Anda. Nah, makanya orang Islam itu kalau dipinjemin duit terus nggak bayar, dia nggak jadi stres. Ya, kenapa? Karena dari awal dia menghutangi orang, tujuannya mengharap keuntungan akhirat, bukan keuntungan dunia, bukan memancing di air keruh, memanfaatkan orang yang lagi kesulitan. Nah, termasuk yang berkaitan dengan pertanyaan ibu adalah menjadi penjamin. Nah, berarti yang namanya penjamin dia yang paling bertanggung jawab terhadap orang yang dijamin tadi. Ya, ketika yang memberi piutang menagih ke Anda sebagai penjamin, itu haknya dia dan Anda wajib untuk bertanggung jawab. Ya, makanya jangan sembarangan untuk menjadi penjamin orang yang ngutang, kecuali kita kenal betul orangnya, orang yang memang sangat membutuhkan dan dia tidak akan mendapatkan bantuan kalau kita nggak yang menjamin. Ya, itu hal yang baik pada asalnya, tapi harus berhati-hati juga melihat siapa orang yang kita jamin ini. Paham Ibu? Nah, pertanyaannya tadi apa? Ketika oh, hubungan siapa? Penjamin. Iya. Oh, langsung oh, kalau seperti itu enggak. Ya, enggak. Kenapa? Karena enggak ada akad di awal Ibu sebagai penjaminnya. Iya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Enggak boleh orang ngasih sembarangan nomor ya. Untuk ini penjamin saya. Harus ada konfirmasi juga harusnya. Iya. Silakan Ibu. Ya.
Mm-mm. Ya. Ibu membiayai pendidikan seseorang. Iya. Iya. Insya Allah ibu dapat pahalanya juga, sama seperti manjahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan perlengkapan untuk orang berangkat jihad, sungguh yang menyiapkan ini juga dapat pahala jihadnya. Begitu Ibu. Jelas? Ya. Silakan. Apa? Menghajikan guru pesantren. Iya, sama. Addalu 'alal khair kafa'ilihi. Ya, orang yang menunjukkan sesuatu kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti kebaikan yang dilakukan orang itu. Jelas? Oh, yang terus mengalirnya enggak. Ibu hanya mendapatkan pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Jelas? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan kemudian itu kan berkembang. Dan apakah itu salah satu amal jariah jika seseorang meninggal setelah itu? Yang kedua adalah seorang ibu. Ibu mengajarkan kepada kita memasak atau mengajarkan kita hal-hal simpel. Mungkin dalam artian tidak selalu harus dia mengajarkan sholat ya, tapi mengajarkan hal-hal yang dalam kehidupan menjadi skill of life. Apakah itu akan menjadi pahala nantinya untuk ibu sendiri? Dalam artian ilmu bermanfaat dan ilmu itu diturunkan kepada kita. Iya. Dan yang terakhir Pak Ustadz, saya ada pertanyaan mengenai saya. Apakah seorang non-muslim yang menyumbang, melakukan donasi untuk suatu masjid, apakah itu diperbolehkan? Kenapa dalam arti takdirnya saja sudah berbeda. Dalam artian kita tahu al-kafirun lakum dinukum waliyadin, dalam arti agamamu, agamaku. Apakah bisa kita terima donasi yang disumbangkan untuk mendirikan masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmun yantafa'u bihi itu lafadznya umum, ya, sehingga bukan hanya ilmu terkait dengan agama saja. Selama ilmu itu memberikan manfaat untuk kaum muslimin, ya, ini ada kaitannya dengan poin yang sebelumnya, sesudahnya. Hal-hal yang baik dia contohkan, maka dia mendapatkan pahala orang yang menyontohnya. Nah, jadi termasuk dalam hal ilmu duniawi, ya. Juga insya Allah termasuk yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis, Ibu, seperti yang Ibu tadi contohkan. Adapun terkait dengan donasi orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat At-Taubah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Iya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menghalangi orang-orang kafir itu untuk diterima sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini dalil yang jelas, surat At-Taubah ayat 54, bahwa kebaikan yang dilakukan orang-orang kafir berupa infak, sedekah, mereka sedermawan apapun, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan dengan sebab dasar akidahnya yang rusak. Nah, adapun kita selaku pengurus masjid, ya, maka dalam hal untuk pembangunan masjid, ya sebaiknya tidak menerimanya dari donasi orang-orang kafir. Iya. Tapi kalau untuk kita pribadi atau untuk hal-hal yang lain yang bukan kaitannya dengan ibadah, maka tidak masalah kita menerima pemberian dari mereka.
Jelas, karena masjid itu adalah sarana untuk ibadah, ya haruslah dari yang bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Sedangkan hasil dari penghasilan orang-orang kafir kebanyakannya tidak baik. Ada yang karena mereka tidak mempedulikan halal haram dalam mencari rezekinya atau mencari usahanya. Nah, sudah ya? Sudah? Satu lagi? Boleh deh, satu lagi. Silakan. Ya mudah, ibu tinggal partisipasi lagi ke masjid yang baru, ya. Iya, ya. Barakallahu fiik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. 5. Yang satu saya lupa. Ustadz juga manusia. Bukan. Menjaga yang dimaksud betul-betul daruriyatul khams. Apa yang saya sudah sebutkan? Keturunan, agama, harta, akal. Agama sudah ya? Iya. Bukan. Coba sebentar. Mudah-mudahan ketemu. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, wa man hafara limayyitin qabran hatta yujinnahu faka'annama askanahu sakanan hatta yub'ats. Dalam riwayat yang lain, ujriyalahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Ini sisi pendalilan kita. Dan barang siapa yang menggalikan kuburan untuk jenazah seorang muslim, dia akan diberi pahala seperti pahala membuatkan rumah untuknya. Ya, yang dia akan dapatkan pahala itu sampai hari kiamat. Tuh. Dari sejak hari dikubur orang itu sampai hari kiamat kita dapat pahala terus. Ya. Wah, kalau ngasih rumah di dunia kan bisa aja bagi sebagian orang kaya. Tapi bagi sebagian orang, wah ini berat. Jangankan mau ngebangunin rumah buat orang, rumah sendiri aja masih ngontrak kan gitu. Ya, gimana supaya dapat pahala membangunkan rumah untuk orang lain? Ini, ya, menggalikan kuburan. Apakah harus dari nol, dari rata sampai semua? Wah, kalau seperti ini, ya hanya tukang yang bisa kan? Nggak mesti. Ya minimal kita punya andil di situ. Ada tukang gali, udah separuh, udah cukup biar sini saya terusin. Ya, mungkin berapa kali cangkulan, ya syarat aja lah. Ya, tiba-tiba tulang merasa aduh ketarik, sudah cukup. Kasih gantian yang lain. Ya, ini yang dimaksud dengan wafatnya seorang muslim. Itu kesempatan emas buat kita dapat pahala yang banyak. Iya. Nah, ini sisi pendalilan kita. Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara amalan yang pahalanya akan terus-menerus mengalir sampai hari kiamat adalah menggali kubur untuk jenazah seorang muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan. Sebentar, minum dulu. Bismillah. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam adalah menanam pohon yang berbuah. Nah, kalau ini ibu-ibu bisa nih
Ya kan suka bercocok tanam ya. Bercocok tanamlah yang menghasilkan buah. Kalau bisa yang kira-kira buahnya itu umurnya panjang. Ya. Jangan yang cuma sekali petik udah ya. Pisang ya, kalau sekali petik udah ya. Atau nanam pohon cabe paling berapa lama kan? Ya jagung juga cuma berapa kali panen. Ya. Tapi yang kira-kira tahunan. Pohon apa biasanya itu? Duren, mangga, duren, rambutan, ya semisal itulah. Pohon kelapa ya. Kita baca hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Dakhala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummi Ma'bad ha'itan. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi pernah masuk ke kebun Ummu Ma'bad. Lalu Nabi bertanya, "Ya Ummu Ma'bad, man gharasa hadzal nakhla? Am muslimun am kafirun?" Wahai Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam pohon-pohon kurma ini? Seorang muslim atau kafir? Ya, artinya kalau orang kafir yang menanam, ya dia nggak dapat pahala mengalir terus. Ya, tapi dia mendapatkan kebaikan ya sesuai dengan kebaikan yang dia perbuat. Ini menunjukkan keadilan Allah. Orang kafir itu yang berbuat kebaikan hanya dibalas ketika dia di dunia. Makanya kan kadang suka ada orang kafir tapi hidupnya kaya, makmur dan baik, dermawan, suka membantu. Ya. Itu gimana kalau kafir yang seperti itu? Ya bisa jadi itu balasan atas kebaikan-kebaikan dia. Ya, tapi hanya sebatas di dunia. Adapun di akhirat, apa kata Allah? Dihadapkan ke mereka kebaikan-kebaikan mereka, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan hanya bagai debu yang berterbangan. Iya. Kalau orang beriman berbuat baik dibalas di dunia, nanti di akhirat berlipat-lipat lagi. Nah, lalu Ummu Ma'bad menjawab, bal muslimun, seorang muslim yang menanamnya ya Rasul. Lalu Nabi bersabda, fala yagrisul muslimu gharsan, tidaklah seorang muslim menanam pohon ya, lalu fayakula minhu insanun, hasil apa yang dia tanam ini dimakan oleh manusia, wala dabatun, atau dimakan oleh hewan, wala tayrun, atau dimakan oleh burung, illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah, kecuali hal itu merupakan sedekah untuknya sampai hari kiamat. Tuh, jadi terhitung bersedekah terus setiap kali hasil dari apa yang dia tanam dimakan dan dimanfaatkan oleh manusia, bahkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, ma min muslimin yagrisu gharsan, tidaklah seorang muslim menanam tanaman yang berbuah, illa kana, kecuali apa yang dimakan dari tanaman tersebut, minhu lahu sadaqah, merupakan sedekahnya orang yang menanam. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut merupakan sedekah. Tuh, jadi kalau tahu hadis ini, punya pohon mangga di pekarangan rumah, terus ada yang lapor, itu pohon mangganya ada yang nyuri tuh, ya, tenang saja. Para yang ngelapornya bingung, ini orang gimana sih, dikasih laporan pohon mangganya dicuri malah tenang, malah bilang alhamdulillah. Itulah seorang muslim, apapun yang menimpa dia senantiasa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya biar aja, nggak rugi juga dicuri. Gimana nggak rugi? Itu manggamu diambil dia banyak loh, sekarung. Nah, misal, ya dia tetap berdosa, kita dapat pahala sedekah. Iya, jangankan dicuri sama manusia. Kata Nabi SAW, wa ma akala sabu'u minhu, kalau dimakan oleh binatang buas,
Misalkan yang ditanam pohon coklat, gitu kan, orang yang punya kebun kan, atau apalagi yang biasa di perkebunan, ya, dimakan sama beruang, ya, kopi, ya, dimakan binatang buas, terhitung sedekah juga. Iya. Wa ma akalatit thair, bahkan yang dimakan burung, ya, burung atau kelelawar, ya, terhitung sedekah buat yang menanamnya. Wala yazra'uhu ahadun illa kadalahu sadaqah, dan siapapun yang memakan darinya kecuali terhitung sedekah buat siapa? Orang yang menanamnya. Makanya ibu-ibu, kita kalau punya tanah kosong, punya lahan kosong nganggur, jangan didiemin saja, ya. Ya, kalau memang belum ada niat untuk ngebangun, belum ada kemampuan, minimal apa? Tanami sesuatu. Ya, mau jangka pendek, mau jangka panjang, ya. Kenapa? Dalam rangka mengambil keutamaan ini. Karena keutamaannya terhitung sedekah terus selama pohon itu masih menghasilkan buah dan buah-buahnya dimanfaatkan. Apa? Buat parkir. Parkir. Iya. Insya Allah ya, mudah-mudahan Ibu, selama Ibu bukan mengambil keuntungan di parkir itu, ya. Lain halnya kalau kebetulan punya lahan dekat stasiun, ya, wah banyak parkir motor, ya, buat lahan parkir, buat usaha, ya itu lain lagi, iya. Nah, jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam hadis yang tadi kita bacakan ini menunjukkan keutamaan mengolah tanah dan menanam pohon yang berbuah. Ya, mulai sekarang semangat bercocok tanam ya, insya Allah. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, yang akan terus mengalir pahalanya sampai kita di alam kubur, yaitu mencontohkan hal yang baik, ya, semasa hidup. Jadi hal-hal yang baik yang dia contohkan semasa hidupnya, dia akan terus mendapatkan pahala dari perbuatannya tersebut. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mithlu ujurihim min ghairi ayyan qussa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik, artinya memberikan contoh yang baik, kemudian diikuti oleh orang-orang, dia yang mencontohkan ini akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang menyontohnya. Dan sebaliknya, kalau menyontohkan hal yang buruk, ya, dan diikuti oleh banyak orang, dia akan menanggung dosa orang yang mengikutinya. Ya, makanya jadilah pelopor kebaikan, jangan menjadi pelopor kejelekan. Iya. Ini hadis ada sebab turunnya, karena ada yang menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya kita melakukan bid'ah hasanah, gitu ya. Ada bid'ah hasanah katanya. Padahal kata Nabi bid'ah semuanya dolalah. Tapi dia bilang dengan hadis ini boleh tuh orang menyontohkan hal yang baik. Menyontohkan hal yang baik itu nggak mesti sesuatu yang baru, tapi ada tuntunannya dalam syariat yang diinginkan di sini. Apalagi ini hadis diucapkan oleh Nabi, ada kronologinya, ada sebabnya, yaitu disebutkan dalam hadis Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sedang duduk-duduk menjelang waktu sholat, datang sekelompok orang dari Mudor. Mereka tampilan sangat memprihatinkan, pakaiannya compang-camping, ya, bahkan pakaiannya nyaris hampir terbuka auratnya. Lalu Rasulullah SAW berubah raut wajahnya karena kasihan.
Selesai sholat, Nabi ceramah, anjuran untuk sedekah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Terus sampai ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Terus baca ayat lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Anjuran setelah itu untuk bersedekah. Nabi SAW setelah menganjurkan sedekah, ternyata para sahabat belum banyak yang tergerak. Ya. Sampai ada satu orang tiba-tiba membawa kantong. Ya, bawa kantong saking beratnya itu dia susah bawanya. Ya, isinya ada pakaian, ada makanan. Lalu diberikan di hadapan Rasulullah SAW dengan jumlah yang banyak. Setelah orang ini, baru orang-orang yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya terdorong, termotivasi. Datang yang satu lagi membawa kurma, datang yang lain membawa gandum, datang yang lainnya lagi membawa kismis, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Akhirnya terkumpullah makanan yang banyak dan diberikan kepada kaum dari Mudhar tersebut. Lalu Nabi berkata, man sanna sunnatan hasanah, sampai akhir hadis. Barang siapa yang menyontohkan hal yang baik, dia mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya. Berarti yang pertama tadi nih yang menyontohkan, dia ikut dapat pahalanya juga orang-orang yang setelahnya. Paham ya? Nah. Kemudian yang ke-8. Hal yang ke-8 ini disebutkan dalam hadis, ya, diantaranya itu mushaf yang dia wariskan. Ya, mushaf Al-Qur'an. Makanya kalau pengen mewakafkan Al-Qur'an itu ya wakafkan ke orang-orang yang kira-kira rajin baca Quran. Ya, jangan ngewakafkan ke masjid, udah tahu masjidnya sepi. Kemudian itu Al-Quran udah dikasih setahun yang lalu masih kayak baru aja. Ya berarti nggak dibaca-baca nih. Padahal tujuan orang yang mewakafkan supaya dibaca. Karena nanti ketika dibaca dia terus dapat pahala juga. Nah makanya kita kalau ingin berpikir, wah ya sudah, berarti kalau mewariskan mushaf atau mewakafkan mushaf, kasih ke siapa? Pesantren. Karena santri-santri pasti baca Quran. Atau ke ma'had tahfidz Quran, ya di situ para penghafal Al-Quran dari kalangan anak laki-lakinya ataupun anak perempuannya. Karena itu udah makanan keseharian mereka. Kan sampai Qurannya itu kan kelihatan kalau sering dibaca ya sama yang jarang. Kalau jarang tuh masih rapi ujungnya. Kalau sering dibaca itu udah kelihatan lecek-lecek. Ya, maka itu lebih bagus ya daripada yang masih bersih dan rapi aja. Nah, supaya kita juga terus mengalir mendapatkan pahala. Iya. Nah tadi termasuk juga adalah mewakafkan tanah untuk kuburan. Ya, kalau tadi pahala menggalikan kuburannya, nah ini mewakafkan tanah untuk kuburan. Kalau mau menggalikan kuburan saja pahalanya demikian besar, apa tadi pahalanya menggali kuburan? Sama dengan membangunkan rumah untuk si mayit yang pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Itu pahala menggali kuburan. Ya, asalkan ikhlas karena Allah. Tapi kalau motivasi galinya untuk dapat upah, itu lain lagi. Ya. Nah, kalau menggali kuburan pahalanya demikian besar, bagaimana lagi dengan mewakafkan tanah untuk kuburan bagi orang-orang yang nggak mampu? Apalagi di Jakarta ini ya, kuburan mahal. Ya, akhirnya ada orang-orang yang nggak mampu meninggal dunia, repot sampai akhirnya harus dibawa ke kampung. Ya, kalau kita punya lahan wakaf, silakan kaum muslimin, ya, siapapun dimanapun yang meninggal dunia bisa dikubur di tanah tersebut. Luar biasa pahalanya. Itu jamaah rahimakumullah, amalan-amalan yang pahalanya terus menerus mengalir dari yang mengamalkannya di masa hidup.
Jadi tadi kita sebutkan ada dua, kita baru sebutkan yang pertama, yaitu amalan yang pahalanya terus mengalir kepada si mayit di dalam kubur dari hasil jerih payah dia di masa hidup. Nah sekarang yang kedua, orang lain yang masih hidup yang mengamalkannya, tapi pahalanya dihadiahkan buat si mayit yang sudah meninggal dunia di dalam kubur. Apa saja nih? Nah ini mungkin kita bisa ya untuk melakukannya. Yang pertama adalah mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Ya. Ini secara umum. Ya, doa kaum muslimin bagi si mayit. Walaupun enggak ada hubungan kekerabatan, enggak ada hubungan famili. Dalilnya surat Al-Hasyr ayat 10. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim." Ya, Al-Hasyr ayat 10. Ini dalil. Ya, kaum Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian ada dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Ini ayat ya menunjukkan bahwa doa kaum muslimin itu akan sampai kepada si mayit. Dan jangan dikira, wah kalau gitu enakan dia, ya nggak kenal, ya perhitungan banget ya. Padahal ya ketika seseorang berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ini kan luar biasa. Kata Nabi SAW, man istaghfara, barang siapa yang memohonkan ampunan kepada Allah untuk muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang sudah wafat, dia akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah kaum muslimin dan muslimat yang dia doakan. Siapa yang bisa mengetahui jumlah kaum muslimin di dunia? Ya, banyak sekali, nggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya doakan. Begitu juga ketika kita ziarah kubur. Kan kalau di negeri kita ziarah kubur itu yang didoain cuma siapa? Cuma mayit yang kita kenal doang. Makanya ditulis nama, ya. Ziarah itu belum kita berdoa, kita tidak akan berdoa kecuali kalau sudah sampai kuburan yang dituju. Ya, kuburan orang tua kah, orang kakak, adik atau siapapun dari keluarga, baru kita di situ berdoa. Ya. Padahal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bukan seperti itu. Pernah ke Baqi? Pernah ya? Di Baqi itu ada nggak nama-nama yang ditulis di kuburannya? Nggak ada kan? Cuma batu aja. Lah terus untuk ngebedainnya gimana? Kalau laki perempuan? Kalau laki-laki itu batunya satu, ya, yang di kepala. Kalau batunya cuma satu itu berarti kuburannya laki-laki. Kalau batunya ada dua, ada di kepala dan ada di kaki, itu berarti jenazahnya kuburannya perempuan. Itu aja membedakannya. Iya. Lah terus kalau kita pengen tahu kuburan keluarga kita bagaimana? Ya. Ya nggak harus. Kita mendoakan penghuni kubur ketika ziarah itu untuk semua yang ada di pemakaman itu dari kalangan kaum muslimin. Makanya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, doa itu sejak mana? Sejak kapan? Sejak pintu masuk
pemakaman. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur, atau ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Ya, antum lana furat wa nahnu lakum tabi', as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini doa semuanya. Ya, enggak cuma yang saya kenal aja ya Allah khususon nih dia, yang lain enggak saya kenal enggak usah. Kan enggak seperti itu. Berarti kita mempersempit sesuatu yang sebenarnya luas. Pengen dapat pahala yang dikit apa yang banyak? Pasti pengen dapat pahala yang banyak. Kalau pengen dapat pahala yang banyak, doakan juga untuk banyak orang. Ya. Nah, jelas? Ini yang pertama, yang akan sampai kepada mayit. Ya. Kalau yang enggak kita kenal saja sampai, apalagi yang kenal. Boleh dengan mengkhususkan menyebut nama orang-orang yang kita kenal, fulan bin fulan atau fulanah binti fulanah. Kita sebutkan secara khusus setelah kita mendoakan yang lainnya secara umum. Dalam hadis yang lain disebutkan da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui atau tidak ada di hadapan dia, itu termasuk doa yang mustajab, doa yang terkabulkan. Berarti doa kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia, ini diantara doa kepada orang yang dikala kita mendoakannya dia tidak mengetahuinya. Iya kan? Termasuk ke dalam hadis ini. Terus apa keutamaannya kalau kita mendoakan kebaikan untuk mereka? Kata Nabi SAW, ada malaikat yang Allah utus. Inda ra'sihi, di sisi kepala orang yang berdoa ini ada malaikat yang Allah utus untuk apa? Untuk mengaminkan. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali orang itu mendoakan kebaikan, malaikat akan menjawab amin walaka bimislin. Allah kabulkanlah dan engkau juga akan mendapatkan semisal dengan saudaramu itu. Tuh, jadi justru strategi kita gimana supaya doa kita diaminkan malaikat. Kalau kita pengen sesuatu nih, jangan langsung ditujunya buat kita. Jadi kita doakan dulu buat orang lain. Ya. Kenapa? Karena kalau langsung buat kita, nggak dapat keutamaan tadi, nggak diaminin malaikat. Allah nggak mengutus malaikat untuk mengaminkan doa kita. Paham? Jadi orang kaum salaf dulu kalau mereka menginginkan sesuatu, mereka akan sampaikan kepada Allah keinginan itu untuk diberikan kepada saudaranya, supaya Allah mengutus malaikat untuk mengaminkan dan akan dijawab untukmu semisal apa yang kau mintakan untuk saudaramu tadi. Masya Allah, gitu ya cara berdoanya. Ini yang pertama yang akan sampai kepada mayit dari hasil amalan orang yang masih hidup di dunia. Yang kedua yaitu melunasi utang mayit. Nah, ini melunasi utang. Ini kalau kita mengetahui bahwa si mayit masih punya sangkutan utang piutang, makanya kalau kita punya utang tulis. Allah yang memerintahkan. Ayat terpanjang dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah bicara soal utang piutang. Perintah untuk menulis, ada saksi, ada jaminan, ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena orang meninggal dunia kalau masih punya utang itu tergantung dengan sebab utangnya. Sampai Rasulullah SAW pernah mundur, nggak jadi menyolati jenazah yang diketahui dia masih punya sangkutan utang. Kalian silahkan solati jenazah saudara kalian ini. Heran para sahabat, ya, kenapa Nabi nggak mau menyolati? Sebagai pelajaran buat yang masih hidup, bukan pelajaran buat si mayit. Kalau mayit udah selesai urusannya dia dengan Allah. Pelajaran buat yang masih hidup agar tidak melakukan seperti yang dilakukan si mayit, yaitu lalai dalam pembayaran utang. Sampai akhirnya ada salah seorang sahabat bernama Abu Qatadah, ya Rasul, hutangnya si mayit saya akan bayarkan.
Padahal Abu Qatadah nggak ada hubungan famili dengan si mayit. Bukan orang tuanya, bukan adiknya, nggak ada hubungan kekerabatan. Hanya karena saudara seiman. Nabi pastikan, betul kau akan membayar hutangnya si mayit kepada si fulan. Betul ya Rasul. Akhirnya Rasulullah pun kemudian menyolatinya. Udah selesai disolati, dikuburkan. Keesokan harinya Rasulullah berpapasan dengan Abu Qatadah. Dan Rasulullah ingat, wahai Abu Qatadah, gimana utangnya si mayit? Apakah kau sudah bayarkan? Kata Abu Qatadah, saya baru sempat. Ini saya baru pulang ya Rasul dari beberapa orang yang diutangi oleh si mayit. Kata Rasulullah apa? Wahai Abu Qatadah, ketahuilah, al-an, baru sekarang juga kulitnya si mayit menjadi dingin. Ya setelah sebelumnya apa? Panas dengan sebab hutang tersebut. Nah ini berarti apa? Termasuk yang bermanfaat. Ya. Nah kalau kita nggak punya catatan hutang, gimana orang tahu kita punya hutang? Ya. Harapan kita adalah ada apa? Anak kita atau saudara kita, ya, bisa melunasi hutang kita. Apakah dari harta yang kita tinggalkan, atau kalau kita tidak punya harta yang kita tinggalkan, ya, dari harta orang lain pun termasuk bermanfaat. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kalau tadi hutang kepada manusia, kalau yang ketiga ini hutang kepada Allah. Apa itu? Hutang puasa. Ya. Berarti yang ketiga ini menunaikan qada puasa si mayyit. Kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan masih punya utang puasa, maka dibayarkan utangnya itu sama walinya, ahli warisnya. Ya, misal ibu meninggal dunia masih punya utang puasa 5 hari puasa tahun lalu, ya, dan dia sudah bilang ke anak-anaknya, ibu batal tahun ini 5. Dan kebetulan si ibu ini punya anak 5, ya sudah, 1 orang 1 hari. Boleh puasa sekaligus di hari yang sama. Ayo besok kita serempak puasa yuk buat bayarin utang mak. Sehari langsung lunas. Boleh juga misalkan A, B puasa di hari Senin, kata si C, wah saya nggak bisa besok, ya saya paling nanti di hari Ahad karena hari libur. Boleh, tapi yang penting tanggungan dia tetap wajib bayar 1 hari. Iya, kalau utangnya 6, anaknya cuma 3, berarti masing-masing anak menanggung 2 hari 2 hari. Begitu seterusnya. Dan nggak mesti anak, ya, ahli waris yang paling berhak, yang paling wajib untuk membayarkan puasanya tersebut. Tapi kalau nggak ada ahli waris bagaimana? Ya boleh siapapun, dari kerabat, dari teman, ya. Dan ini termasuk hal yang sampai insyaallah taala. Nah, makanya ibu-ibu ini juga sama. Jangankan hutang kepada Allah, hutang kepada manusia aja disuruh catat gitu ya. Dan gak masalah ada kalender kasih tanda hutang. Apa kata Nabi SAW? Perempuan itu kan gampang masuk surga dari 8 pintu, lewat mana saja silahkan. Dengan berapa kriteria? 4 kan? Apa yang pertama? Kalau menjaga salat. Menjaga salat itu bukan cuma menjaga salat 5 waktu begitu, bukan, termasuk ketika dia haid, ya dia bisa menjaga. Jangan kaedahnya selagi masih ada darah saya mah nggak sholat, padahal bisa jadi itu adalah darah, bukan darah haid tapi darah istihadhah, gitu ya. Dia jaga, nggak menggampangkan meninggalkan sholat hanya gara-gara masih ada darah. Harus dia tahu fikihnya. Yang kedua apa? Menjaga puasa. Puasa Ramadan diantara yang dia jaga adalah ini. Ini namanya perempuan tabiatnya suka batal karena haid. Ya, biasanya dia nggak hitung. Ya, apalagi kalau haidnya lama.
Wah, untuk memulai puasa lagi itu kadang malas. Nah, ini. Yang ketiga apa? Menjaga kemaluannya, dan yang keempat menaati suaminya. Dengan 4 kriteria ini, kata Rasulullah, dikatakan kepada perempuan tersebut, masuklah ke dalam surga lewat pintu manapun yang Anda suka. Iya, tapi dengan 4 ini kelihatannya mudah, tapi ternyata berat juga. Iya. Selanjutnya yang keempat, menunaikan nazar. Nazar ini kalau kita tahu si mayit di masa hidupnya pernah bernazar. Berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, inna ummi matat wa 'alaiha nazrun. Kata Ubadah bin Samit, ibuku telah meninggal dunia dalam keadaan dia punya nazar dan belum ditunaikan. Iya. Apakah saya wajib membayarkan nazarnya? Kata Nabi SAW, iqdihi anha, tunaikan nazar ibumu itu. Gitu ya. Berarti kalau kita bernazar, ya sebaiknya ada saksi, ya dari anak kita atau siapapun, agar kalau nggak sempat tersampaikan itu nazar, bisa diqadha oleh yang lain. Karena nazar itu mewajibkan sesuatu yang pada asalnya hukumnya itu tidak wajib. Ya. Yang kelima adalah segala amalan saleh yang dilakukan oleh anak yang saleh. Ini tadi kita sudah sebutkan, ya, bukan hanya doa, tapi amalan saleh yang dilakukan si anak juga akan sampai kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua lah yang punya andil besar, ya, berusaha untuk anak itu menjadi anak yang saleh dengan mendidiknya dengan pendidikan Islami, dipilihkan sekolah dengan sekolah-sekolah yang baik. Iya. Dan yang terakhir adalah yang keenam, ya, sedekah atas nama si mayit. Ini juga sampai. Iya. Sedekah atas nama si mayit dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas. Anna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Ibunya Sa'ad ketika meninggal dunia, Sa'ad sedang tidak berada di sisi ibunya. Iya. Jadi pas meninggal anaknya lagi nggak ada, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan ketika itu aku tidak berada di sampingnya. Pertanyaannya apa? Apakah bermanfaat kalau aku bersedekah sesuatu untuk ibuku? Lihat, sedekah atas nama si mayit. Nabi SAW menjawab, na'am, iya, sampai. Langsung ketika itu juga dia berkata, inni ushiduka, kalau begitu aku bersaksi, ya, persaksikanlah bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan atas nama ibuku. Ya, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Termasuk juga yang sampai adalah umroh, ya, atau haji. Ya, tapi kalau ini ada syaratnya. Yang membadalkan haruslah sudah haji atau umroh untuk dirinya sendiri. Nah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya umroh dan haji ini 2 kewajiban yang harus kita kerjakan, dan itu bagian dari rukun Islam yang 5. Ya. Artinya apa? Kalau masyarakat Indonesia kan makanya banyaknya mengambilnya haji apa? Tamattu. Haji tamattu. Kenapa? Supaya dalam satu perjalanan menggugurkan 2 kewajiban sekaligus. Karena haji tamattu itu diawali dengan umroh dulu di bulan-bulan haji, baru nanti disambung dengan haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Ini haji tamattu. Kalau orang hajinya ifrad, berarti dia haji saja, masih punya kewajiban untuk umroh. Nah, kita kalau belum dua-duanya, untuk nunggu antrian lama,
sementara kemampuan finansial ada, ya sudah gugurkan satu dulu, yaitu umrohnya. Sambil nanti di sana bermunajat, memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk bisa haji. Ingat ibu-ibu rahimakumullah, kewajiban haji dan umrah itu terpenuhi syarat diantaranya apa? Mampu. Mampu itu kan ada dua, mampu dari sisi finansial dan mampu dari sisi fisik. Kalau finansial nggak mampu ini jelas nggak wajib. Kalau finansial mampu tapi fisik nggak mampu, bagaimana? Apakah gugur? Tidak gugur. Dilihat fisiknya nggak mampunya karena apa? Karena sakit, lihat sakitnya. Kalau sakit yang ada kemungkinan untuk sembuh, ya tunggu sampai dia sembuh, ya baru dia berangkat. Kalau sakitnya kecil harapan untuk sembuh, atau bahkan ini sih sakit karena usia yang sudah tua, ya, atau bahkan sampai akhirnya meninggal dunia dan dia belum haji atau umroh, ingat kewajibannya tetap berada di atas pundak orang tersebut. Lu gimana, orang udah meninggal kok tetap wajib? Iya, caranya gimana? Ambil dari harta yang dia tinggalkan, ya, kemudian tunjuk seseorang untuk membadalkan atas nama dia, dan itu akan sampai kepada si mayit di dalam kuburnya. Tapi dengan syarat yang membadalkan harus sudah haji atau umrah untuk dirinya sendiri. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis ketika Nabi SAW mendengar seseorang di miqat mengucapkan ihlalnya, labbaika an syubrumah. Iya. Nabi tanya, siapa itu syubrumah? Syubrumah itu nama orang yang saya badalkan hajinya ya Rasul. Nabi tanya, lah kamu ahajajta anta? Apakah kamu sudah haji untuk dirimu sendiri? Dia bilang, belum. Kalau begitu haji untuk dirimu sendiri baru bisa menghajikan orang lain. Begitu juga dengan umrah, ya. Nah, tapi pilihlah orang yang amanah, orang yang mengerti fikihnya, orang yang tahu tata cara manasik sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dapat kita bahas, amalan-amalan yang akan sampai kepada si mayit, baik dari hasil usahanya di masa hidup ataupun dari hasil usaha orang yang lain yang masih hidup di dunia yang diniatkan pahalanya untuk si mayit. Barakallahu fikum. Silahkan kalau ada pertanyaan, ya. Barakallahu fiik. Wah, gimana ini caranya Ibu? Sebentar. Ya, silakan Ibu. Pakai mic nggak? Nggak usah. Ya, kenceng ya. Belum meninggal. Iya. Iya. Barakallahu fiik. Iya, ini termasuk hal yang bermanfaat, ya. Orang tua, pada asalnya haji itu adalah kewajiban individu. Kalau ibu Anda tergolong orang yang mampu dari sisi finansial dan dia belum menunaikannya, ya, maka bisa dibadalkan. Ya, tadi kan saya sudah sebutkan, tidak mampu dari sisi fisik ada dua. Karena sakit yang ada harapan untuk sembuh, maka tunggu sampai sembuh supaya dia mengerjakan sendiri. Tapi ada sakit karena sudah sepuh, ya, kecil kemungkinan untuk sembuh, maka yang seperti ini digantikan oleh orang lain, dan yang lebih berhak untuk menggantikannya adalah anaknya atau karib kerabatnya. Ya, diambil dari hartanya orang tua tersebut, ya, kemudian yang berangkat adalah orang lain.
Oh, enggak wajib. Iya, enggak wajib bagi anak tersebut. Kenapa? Karena kewajiban haji adalah kewajiban individu. Iya, kewajiban individu. Tapi seandainya itu ingin dilakukan oleh anaknya, ya mungkin bukan di saat ibu itu masih hidup. Ya, kenapa? Karena nanti yang lebih bermanfaat adalah di saat dia membutuhkannya di alam barzakh. Iya, barakallahu fiik. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ibu yang menyekolahkan anak tersebut padahal bukan anak kandung. Iya. Itu disebut berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan. Ya. Kebaikan. Insya Allah itu juga akan menghasilkan kebaikan lagi. Iya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan pula. Namun tentu kedudukannya tidaklah sama seperti anak kandung. Ya, atau bahkan misalkan ada seseorang mengangkat anak, ya, karena satu kondisi anaknya itu diangkat, dia yang asuh, dia yang mendidik, ya, ini juga termasuk bentuk ihsan. Ya, semoga termasuk ke dalam firman Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali dari hasil usahanya. Kalau anak itu hasil usaha pendidikan ibu, ya, perawatan ibu, maka apa yang dia lakukan juga insya Allah akan bermanfaat kepada ibu angkatnya atau ibu yang telah mendidiknya. Jelas? Barakallahu fiik. Iya. Menanam pohon. Iya, kalau menanam pohon kan itu lebih umum ya, bukan cuma manusia yang memanfaatkannya, tapi juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tadi di sana ada, oh ya silakan Ibu. Waalaikumsalam. Qada puasa. Iya. Iya. Barakallahu fiik. Oh ya. Ya. Barakallahu fiik. Ibu-ibu rahimakumullah, kewajiban mengqadha hutang puasa mayit ini bagi kondisi tertentu. Kalau yang seperti Ibu sebutkan, orang tua sakit ya 5 tahun nggak puasa, tapi setiap tahunnya sudah dibayarkan fidyah. Kalau memang dia sudah bayar fidyah, nggak ada kewajiban lagi diqadha. Ya, jadi yang saya maksud adalah orang yang menjalani ibadah Ramadan. Misal 10 pertama dia puasa, lalu tanggal 11 dia sakit, 12, 13, 14, 15 sakit 5 hari, tanggal 16 sembuh, puasa lagi sampai akhir bulan, ya, sehat, Lebaran sehat, lebih sehat lagi Lebaran, ya kan, semangat ya. Ternyata di bulan Syawal dia nggak segera mengqadha yang hutang 5 ini, padahal bisa dia qadha, dia sempat sehat di bulan Syawal, kemudian di bulan setelahnya Dzulqa'dah, ya dia tunda antarlah, saya masih mau recovery, ya kan, karena habis sakit nih, padahal udah recovery berapa lama itu kan. Nah, qadarullah meninggal di bulan Dzulhijjah misal, dalam kondisi yang 5 hari ini belum dibayar, maka yang seperti ini harus dibayarkan oleh ahli warisnya. Misal kalau ada yang 10 hari pertama puasa, ternyata hari ke-11 ngedrop sakit 5 hari,
Hari ke-16 makin ngedrop lagi sampai akhirnya meninggal dunia. Maka yang seperti ini tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Enggak ada kewajiban fidyah dan enggak juga kewajiban diqodho puasanya, karena itu tidak dianggap hutang. Yang namanya hutang manakala ada kesempatan untuk bayar tapi dia enggak bayar. Jelas? Iya, barakallahu fi. Ya, syukur ditanya ya, jadi lebih jelas. Sama-sama Ibu. Iya. Silakan. Nah, kebetulan saya itu saya dan suami itu dipercaya oleh bank. Jadi beberapa kawan dan saudara itu menjadikan saya sebagai penjamin. Nah, ketika mereka berhutang, saya tahu karena nagihnya ke saya. Nah, gitu kan. Ketika mereka tidak apa-apa yang ini, tapi ketika ada salah satu dari saudara saya yang meninggal dalam keadaan berhutang, apakah saya harus melunasinya? Karena saya tahu sudah saya sampaikan ke suami dan maaf Pak, penggunaan kartu kredit kan bukan lebih keras gitu. Jadi dalam tanda kutip penggunaannya dia itu bukan untuk Iya. Buat bukan kebutuhan ini ya. Bukan. apakah saya juga harus melunasinya? Taib. Yang pertama apa tadi? Kalau nggak punya anak. Oh, anak. Iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, ada yang diberikan anak laki-laki, ada yang enggak diberikan karunia anak perempuan, ya, dan ada juga yang enggak punya dua-duanya. Maka seseorang hendaklah ridha dengan ketentuan Allah tersebut. Adapun terkait dengan pembahasan, maka dia akan mendapatkan doa dari saudara-saudaranya yang muslim, dan itu akan sampai juga, begitu ya. Makanya nggak usah sedih, oh nanti nggak ada yang doain saya. Banyak saudara-saudara dari kalangan muslimin. Ya, oleh karena itu bertemanlah dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik, yang dengan harapan kalau kita sudah nggak ada akan didoakan oleh dia, dan itu akan sampai. Iya. Belum lagi nanti dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan bersama teman-teman yang saleh juga. Jelas? Adapun yang kedua, memang aturan hutang piutang dalam Islam, ingat, Islam itu menjaga 5 hal. Menjaga keturunan. Makanya ada syariat nikah, haram zina. Ini dalam rangka menjaga keturunan. Islam menjaga akal. Makanya diharamkan khamr karena bisa merusak akal. Islam menjaga agama, ini jelas. Makanya orang yang murtad hukumannya adalah hukuman mati, supaya nggak bergampangan orang murtad keluar dari Islam. Iya. Kemudian di antara yang dijaga di dalam Islam adalah harta. Makanya orang ketika mempertahankan hartanya ketika akan dirampas lalu terbunuh, tergolong orang yang mati syahid. Termasuk bentuk penjagaan terhadap harta adalah ketika ada yang meminjamnya, berhak kita meminta jaminan. Jaminan itu nggak mesti berupa barang. Kalau barang kan namanya gadai. Ya, jaminannya apa? Motor, minjem duit 10 juta, jaminannya motor, boleh kita pegang. Tapi itu motor nggak boleh kita manfaatkan buat keliling, namanya jatuhnya riba. Ya. Nah, tapi jaminan saja. Dan namanya jaminan tidak harus sama dengan nominal utang. Misal harga motornya cuma 5 juta, utangnya 10 juta, ya sah-sah saja. Iya, boleh. Nanti ketika jatuh tempo, ternyata dia belum sanggup bayar, boleh kita jual ini motor. Kalau ternyata harga motornya 12 juta, kita ambil hak kita 10 juta, 2 juta kembalikan ke si pemilik motor. Jangan merasa, wah ini untung buat saya. Nggak boleh mengambil keuntungan dalam utang piutang. Yang kita cari dalam mengutangi orang itu keuntungan akhirat. Ya, banyak loh keutamaan ngutangin ke orang itu. Satu, akan mendapatkan naungan Allah ya di hari kiamat. Dua, akan diberikan keamanan dari kegundah gulanaan di hari kiamat. Tiga,
kita akan mendapatkan pahala sodakoh sesuai dengan nominal utang yang kita pinjamkan, uang yang kita pinjamkan. Iya. Makanya boleh kita menentukan tempo. Ada orang minjem 1 juta, kapan bayarnya? Oh, bulan depan tanggal 1 Februari misal. Catat. Sejak Anda pinjamkan sampai 1 Februari, Anda terhitung sodakoh setiap harinya 1 juta. Ternyata 1 Februari ditagih mana? Bayar dong. Wah, belum ada. Tolong beli tangguh lagi, sebulan lagi, nanti 1 Maret. Oh ya, silahkan. Anda mendapatkan pahala 2 kali lipat. Seakan-akan sedekah tiap hari 2 juta. Ya. Kalau nggak dibayar, lantas Anda bebaskan, Anda nggak akan pernah rugi. Ya kan? Anda nggak akan pernah rugi. Karena apa? Kalau ternyata nggak dibayar, Anda membebaskannya, apa kata Nabi SAW? Allah pun akan membebaskan dosa-dosa Anda. Nah, makanya orang Islam itu kalau dipinjemin duit terus nggak bayar, dia nggak jadi stres. Ya, kenapa? Karena dari awal dia menghutangi orang, tujuannya mengharap keuntungan akhirat, bukan keuntungan dunia, bukan memancing di air keruh, memanfaatkan orang yang lagi kesulitan. Nah, termasuk yang berkaitan dengan pertanyaan Ibu adalah menjadi penjamin. Nah, berarti yang namanya penjamin dia yang paling bertanggung jawab terhadap orang yang dijamin tadi. Ya. Ketika yang memberi piutang menagih ke Anda sebagai penjamin, itu haknya dia dan Anda wajib untuk bertanggung jawab. Ya. Makanya jangan sembarangan untuk menjadi penjamin orang yang ngutang, kecuali kita kenal betul orangnya, orang yang memang sangat membutuhkan dan dia tidak akan mendapatkan bantuan kalau kita nggak yang menjamin. Ya, itu hal yang baik pada asalnya, tapi harus berhati-hati juga melihat siapa orang yang kita jamin ini. Paham Ibu? Nah, pertanyaannya tadi apa? Ketika oh, hubungan siapa? Penjamin. Iya. Oh, langsung Oh, kalau seperti itu enggak. Ya, enggak. Kenapa? Karena enggak ada akad di awal Ibu sebagai penjaminnya. Iya. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Enggak boleh orang ngasih sembarangan nomor ya. Untuk ini penjamin saya. Harus ada konfirmasi juga harusnya. Iya. Silakan Ibu. Ya. Ya. Ibu membiayai pendidikan seseorang. Iya. Iya. Insya Allah Ibu dapat pahalanya juga, sama seperti menjahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan perlengkapan untuk orang berangkat jihad, sungguh yang menyiapkan ini juga dapat pahala jihadnya. Begitu Ibu. Jelas? Ya. Silakan. Apa? Menghajikan guru pesantren. Iya, sama. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Ya, orang yang menunjukkan sesuatu kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti kebaikan yang dilakukan orang itu. Jelas? Oh, yang terus mengalirnya enggak. Ibu hanya mendapatkan pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Jelas? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian itu kan berkembang dan ada apakah itu salah satu
Mm-mm. Apakah itu akan menjadi pahala nantinya untuk diri sendiri? Dalam artian ilmu bermanfaat dan ilmu itu diturunkan kepada kita. Iya. Dan yang terakhir Pak Ustadz, saya ada pertanyaan mengenai saya. Apakah seorang non-muslim yang menyumbang, melakukan donasi untuk suatu masjid, apakah itu diperbolehkan? Kenapa dalam arti takdirnya saja sudah berbeda. Dalam artian kita tahu al-kafirun lakum dinukum waliyadin, dalam arti agamaku. Apakah bisa kita terima donasi yang disumbangkan untuk mendirikan masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmun yantafa'u bihi itu lafadznya umum, ya, sehingga bukan hanya ilmu terkait dengan agama saja. Selama ilmu itu memberikan manfaat untuk kaum muslimin, ya, ini ada kaitannya dengan poin yang sebelumnya, sesudahnya, hal-hal yang baik dia contohkan, maka dia mendapatkan pahala orang yang menyontohnya. Nah, jadi termasuk dalam hal ilmu duniawi, ya. Juga insya Allah termasuk yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis, Ibu, seperti yang Ibu tadi contohkan. Adapun terkait dengan donasi orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi." Iya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menghalangi orang-orang kafir itu untuk diterima sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini dalil yang jelas, surat At-Taubah ayat 54, bahwa kebaikan yang dilakukan orang-orang kafir berupa infak, sedekah, mereka sedermawan apapun, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan dengan sebab dasar akidahnya yang rusak. Nah, adapun kita selaku pengurus masjid, ya, maka dalam hal untuk pembangunan masjid, ya sebaiknya tidak menerimanya dari donasi orang-orang kafir. Iya. Tapi kalau untuk kita pribadi atau untuk hal-hal yang lain yang bukan kaitannya dengan ibadah, maka tidak masalah kita menerima pemberian dari mereka. Jelas, karena masjid itu adalah sarana untuk ibadah, ya, haruslah dari yang bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Sedangkan hasil dari penghasilan orang-orang kafir kebanyakannya tidak baik. Ada yang karena mereka tidak mempedulikan halal haram dalam mencari rezekinya atau mencari usahanya. Nah, sudah ya? Sudah? Satu lagi? Boleh deh, satu lagi. Silakan. Ya mudah, Ibu tinggal partisipasi lagi ke masjid yang baru, ya. Iya, ya. Barakallahu fiik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. 5. Yang satu saya lupa. Ustadz juga manusia. Bukan. Menjaga yang dimaksud betul-betul daruriyatul khams. Apa yang saya sudah sebutkan? Keturunan, agama, harta, akal. Agama sudah ya? Iya. Bukan. Coba sebentar. Mudah-mudahan ketemu.
Menjaga agama. Oh, menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Iya. Artinya nggak boleh membunuh, nggak boleh dijatuhkan kehormatannya, ya, dan seterusnya. Ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama, karena hanya dengan cara seperti inilah Allah akan mudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.